Sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Alangkah bahagianya kami suami pergi cari nafkah, rahasia di jalan, kejar penjahat. Istrinya sholat duha, dia di belakang. Selesai sholat duha, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi suamiku. Suamiku penegak hukum, berikan tunjukkan yang hak adalah hak, berikan kemampuan melaksanakannya, tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan memerangi kebatilan itu. Sudah itu kau SMS suamimu, kau WhatsApp suamimu, bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan kau sholat duha, mudah rezekimu, insya Allah apapun penghasilanmu, saya istrimu ikhlas menerimanya. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Jangan ketawa, serius orang ini. Ya. Enak kan kalau kita pulang disambut masakan kesenangan suami. Maka kalau sifatmu baik, biar suamimu goda siapapun tidak tergoda. Kenapa? Punya bidadari di rumahnya. Kau suamimu pulang tidak pernah cantik. Nonton depan televisi angkat kaki, makan kacang. Remote dia kuasai, angkat ketek menguap. Tidur ngorok. Bagaimana kita tidak cepat mati? Hancur kau ibu. Tidak mungkin kalian bisa akur dengan baik kalau rumah tanggamu tidak akur. Kantor, tidak mungkin polisi bisa bekerja dengan baik kalau dari rumahnya memang sengsara otaknya. Tidak mungkin. Maka mulailah dari rumah tangga. Bagaimana rumah tangga yang harmonis? Contoh Rasulullah, bukan contoh Dasat Latif. Contoh Rasulullah. Bagaimana rumah tangga Rasulullah? Mari dengar. Itu Nabi. Berapa istrinya Nabi, Bu? Biar itu dia tahu tidak mau jawab. Berapa, Ibu? Berapa? 11. Pak, dengar ini, Pak. Dari 11 istri Nabi tidak pernah ada dipanggil namanya. Beliau panggil dengan panggilan kasih sayang di antara 11 itu. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah sini kau. Tidak. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah mari kau. Tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah sini saya kau. Tidak. Aisyah beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka mulailah romantis dalam rumah tanggamu. Hargai istrimu, jangan kau panggil namanya saja, apalagi kau panggil dengan panggilan yang dia tidak senang. Panggillah istrimu, wahai istriku yang termancung hidungnya. Dia bilang, saya bingung Ustaz, soalnya istriku tidak mancung hidungnya. Ya kau lihatlah giginya. Giginya yang mancung Ustaz. Ya kau carilah alisnya kek yang tebal, apa kek yang manis yang membuat dia senang. Wahai istriku yang tai lalatnya sebetar kelereng. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil hitam. Hitam. Dia bilang istrimu hitam-hitam lahir anakmu. Coba, bapak-bapak, mulailah rumah tangga dengan harmoni. Gimana caranya? Perlakukan istrimu dengan semulia-mulianya. Coba, dengar lagi. Nabi pulang ceramah malam, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Humairah. Dah jawaban. Oh, Aisyah ternyata tidur. Ketuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Subhanallah. Nabi buka serbannya, hamparkan di depan pintu. Beliau tidur beralaskan serban, rela kedinginan, padahal beliau manusia pilihan. Yang Allah jelaskan, Muhammad, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Beliau manusia mulia, tapi tidur beralaskan serban. Kenapa? Tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Begitu bangun istri beliau buka pintu, didapatnya Nabi. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Ayo, ini Nabi. Makanya bapak-bapak polisi, hargai itu istrimu. Coba kalau Kabak Ops pulang ketuk pintu, woi gedor, buka pintu. Coba, itulah Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa mengamankan persatuan di negeri ini kalau rumah tangga kita saja berantakan. Mau lagi tahu Rasulullah minum, beliau minum. Kalau minum, kasih lagi istrinya. 1 teguk, kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Kalau misalnya Aisyah minum di sini, Rasulullah pun minum di sini. Apa? Coba kalau kasat lantas, dia minum bekas bibirnya istrinya. Bau betul mulutmu. Apa? Ayo, itulah Rasulullah. Makanya jangan kau sengsarakan istrimu. Coba kalau bapak mentang-mentang baru polisi, baru 1 tahun jadi polisi, istri, dolo memang kau ini. Apa kau tahu gendut? Coba, jangan ketawa Pak, saya serius ini. Hei, bapak-bapak polisi, dengar ini. Dengar. Ketika bapak menikah, apa yang bapak sampaikan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sulat tunai karena Allah. Siapa yang bapak jadikan jaminan? Bukan Kapolres, bukan Kapolda. Siapa yang dijaminkan? Allah. Kapolres saja kalau dibilang, kau pergi koperasi ya pakai namaku, tapi jangan kau salah gunakan. Kau belanjalah pakai 1 juta. Ternyata bapak sampai di koperasi, bapak bilang, komandan bilang 2 juta. Marah kan Pak Kapolres, kau salah gunakan amanahnya, dimutasi kau bos. Ini Allah yang kau salah gunakan namanya. Istrimu dihalalkan, Allah halalkan, kau temani tidur, kau terima anak gadisnya orang ready, ada matanya, ada giginya, ada kakinya. Build up. Coba. Lalu sampai di Sintang, dia tinggalkan keluarganya di Jawa, dia tinggalkan keluarganya di Sumatera, dia tinggalkan keluarganya di Sulawesi, datang ke tengah kampung Sintang karena taat sama perintah suaminya. Sampai di sini kau sengsarakan anak gadisnya orang, pantas 30 tahun kau jadi polisi tidak bisa kau bahagia. Kenapa? Kau hianati istrimu. Hanya dan kalau istrimu minta duit salah, tidak ada. Sekalinya gadis simpangannya, tenang deh, gampang. Jadi mulailah dari rumah tangga. Ya, bisa Bapak polisi? Jangan selalu merasa miskin Pak polisi, jangan. Bapak semua orang kaya. Ada nikmat yang Bapak miliki yang kami masyarakat sipil tidak miliki. Apa? Nikmat sosial namanya. Saya tanya Bapak polisi, Bapak boleh enggak pakai baju seperti saya? Boleh. Bapak boleh enggak pakai songkok seperti saya? Boleh. Malah makin dicintai rakyat. Bapak boleh enggak pakai serban? Boleh. Tapi boleh enggak Dasat Latif pakai bajunya Kapolres? Boleh enggak? Pakai ditangkap ke Ustaz. Polisi gadungan.
Itu yang bapak harus syukuri, baju coklatmu. Dan kau hina baju coklatmu bos dengan minta-minta uang di jalan. Nggak selevel itu. Ya, kau bilang sama orang kaya, hei, kau boleh lebih kaya dari saya, tapi kau melanggar hukum, tidak ada bagian penjara kamu. Itu dong. Benar Pak, Bapak kalau jadi penyidik, coba lihat, Bapak meskipun tamatan SMA, tapi penyidik biar profesor di depanmu, nggak bisa jalan akalnya. Nggak ada orang hebat di depan penyidik. Tapi kalau Bapak punya integritas. Jangan marah Pak, jangan marah. Saya suruh kau undang Kak. Nah ya. Ibu mau punya suami seperti Rasulullah seperti tadi? Betul mau? Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu seperti istrinya Nabi? Tenang kok Pak, saya bela kok sekarang. Bagaimana suamimu tidak menghalalkan segala cara kalau kau tidak syukuri gajinya? Hah? Kau kira enak jadi polisi? Kau kira enak jadi polisi? Di jalan minum asap, dihina masyarakat, dimaki-maki masyarakat, sampai di kantor dimarah lagi sama komandannya. Nggak pernah benar. Siap salah komandan, siap salah komandan. Ditendang pantatnya, siap salah komandan. Sampai di rumah kau marah-marahi lagi. Dongok, kenapa kau nggak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Dengar ini. Bu, ibu kira gampang jadi laki-laki? Beberapa hari yang lalu saya di bandara, ada bapak-bapak yang ngurut refleksi. Pak, apa pendidikan bapak yang terakhir? Saya sarjana Ustadz. Kenapa mau jadi tukang ngurut? Tidak ada kerjaan yang bisa saya lakukan Ustadz. Saya tidak tega lihat anak sama istri saya lapar. Berapa gajimu Pak? 1 bulan? 1.200.000 Ustadz. Sarjana. Dan dia rela ngurut kakinya orang. Dia malu di depan keluarganya menjadi tukang urut, tapi dia rela lakukan. Kenapa? Karena dia cinta sama kalian istri. Maka jangan kau hina suamimu. Hormati suamimu berapapun penghasilannya. Demi Allah kalian ditanggung dunia sampai di akhirat. Kalian tidak sholat tuh suamimu yang tanggung kalian di akhirat. Kalian tidak puasa tuh suamimu yang ditanya nanti di akhirat. Kalian tidak tanggung dosanya suami, tapi suami tanggung dosamu sebagai istri. Makanya jangan suka marah-marah. Bagaimana suamimu mau betah di rumah kau ngomel aja kerjanya? Baik kalau kau cantik, bau keteknya terdampak. Malam ini kita habisi ibu. Dan suka gomel, suaminya dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam, di mana kau Pak? Ada di Polres. Di mana kau? Ada di dengar semua orang. Bikin malu-malu kau. Video call dulu. Lihat kau ini. Ini semua ini kelakuannya ini. Bu, Bu, mau suamimu jadi polisi yang baik? Berawallah dari kalian. Kasih semangat. Dia pulang kantor, ada laporan dia dimarah-marahi, kau support dia. Sabar bang, memang begitulah jadi pegawai. Bapak syukur bisa polisi. Berapa banyak orang jadi pengangguran. Coba lihat temanmu yang SMA. Berapa banyak jadi pengangguran. Kalian alhamdulillah. Tenang bang. Begitu dia duduk, kau peluklah dia sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku. Tenang perasaan suamimu. Dia capek, marah-marah. Kau peluk lagi. Insaflah. Ya.
Ya, hargai itu suami. Ya, ibu tahu ndak enaknya jadi perempuan Islam? Ibu kalau ndak sholat, ndak puasa, suami dulu tuh yang ditanya di akhirat. Ditanya dulu. Itu lambat loading itu. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Hadijah. Pulang Nabi terima wahyu usia 40 tahun. Nerima wahyu, Iqra. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Iqra, tidak bisa membaca saya Jibril. Dipeluk sampai sesak napas. Pulang, menggigil Nabi, menggigil. Sampai di rumah, 3 hari 3 malam tidak pulang. Lalu Nabi berkata, istriku, saya kedinginan, selimuti saya. Kalau ibu-ibu Bayangkari, 3 hari suamimu tidak ada kabar. Kau telepon tidak dijawab, malah dimatikan HP-nya. Pulang tiba-tiba, ibu, selimuti saya, bu, dingin. Kau selimuti? Tidak, kau interogasi. Dari mana kau? Dari mana kau? Mana itu HP-mu? Ini semua kelakuannya ini. Maka kalau mau menjadi istri yang baik, hilangkan sakwa sangka. Bagus itu kalau hidupmu tidak pernah sangka buruk sama suamimu. Tenang perasaanmu. Hadijah lakoni itu, tidak pernah buruk sangka sama suaminya. Apapun dia perintah, siap laksanakan. Ini pulang suamimu, HP-nya kau periksa semua. Bagaimana suamimu tidak cepat mati? Iya kan, tanya Pak Dokter, Pak Bupati. Orang kalau selalu tekanan jantung, mati didapat. Maka sudahlah, tidak usah kau periksa HP-nya suamimu, tenang hidupmu. Terpaksa kau dibohongi karena kita jujur, kau marah, lebih kau dibohongi. Besok-besok kau tahu kau dibohongi, ya itulah takdir burukmu. Bu, suamimu kau telepon, tidak ada jawaban, sangka baik kau. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaanmu. Telepon lagi tidak jawaban. Oh, suamiku berarti lagi rapat sama komandan. Sore ditelepon tidak ada jawaban. Oh, barangkali suamiku lagi tadarus. Tenang perasaanmu. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Ya? Ya, Ibu? Ya. Jangan suka ngomel, kasihan itu suamimu. Bu, kita kira gampang itu jadi suami. Dipikir kasihan itu bagaimana penghasilan bisa nambah, supaya anak kami bisa beli baju, supaya istri kami bisa dibelikan emas. Itu dipikir semua suamimu. Maka jangan kau lukai perasaannya, hormati. Alangkah bahagianya kami suami, pergi cari nafkah, rahasia di jalan, kejar penjahat. Istrinya sholat duha, dia di belakang. Selesai sholat duha dia berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi suamiku, suamiku penegak hukum, berikan tunjukkan yang hak adalah hak, berikan kemampuan melaksanakannya, tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan memerangi kebatilan itu. Sudah itu kau SMS suamimu, kau WhatsApp suamimu, bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan kau sholat duha, mudah rezekimu, insya Allah apapun penghasilanmu, saya istrimu ikhlas menerimanya. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Enak. Jangan ketawa, serius orang ini. Ya. Enak kan kalau kita pulang disambut masakan kesenangan suami. Maka kalau sifatmu baik, biar suamimu goda siapapun tidak tergoda. Kenapa? Punya bidadari di rumahnya. Kau suamimu pulang tidak pernah cantik. Nonton depan televisi angkat kaki, makan kacang. Remote dia kuasai, angkat ketek menguap. Tidur ngorok.
Bagaimana kita tidak cepat mati? Hancur kok ibu. Nah ya, suami muliakan istrimu, istri muliakan suamimu. Nah, faktor ketiga, didik anakmu dengan sebaik-baiknya. Ya, didik anakmu. Bagaimana caranya, Ustaz? Pak, jangan bawa uang haram ke rumah. Kalau anak selalu makan uang haram, kata Nabi, maka jangan heran anakmu nanti besar selalu berpikir yang haram-haram. Begitu kau pensiun, siapa nak kasih kau urus, nak kasih masuk ke panti jompo. Begitu tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, kalian sudah pensiun, anakmu lebih takut sama istrinya daripada sama orang tuanya. Itu kalau uang haram kau kasih makan anakmu. Begitu kau pensiun, datang kau ke rumahnya, suamimu mulai cemas. Antara suami, antara ibu atau istri. Datang duduk, istrimu sudah bilang, dia tanya bapak suamimu, bapakmu, kapan datang pak? Baru nak, kapan pulang? Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut? Nah, gajimu semua diambil. Belum naik saja itu sudah dia tahu itu perempuan. Dia sekongkol dengan bendahara. Kerjasama tukang cicil-cicil. Habis kita laki-laki. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut? Cuma istriku lebih berani dari saya. Dia bilang, mengamuk Ustaz. Kalau mengamuk, kenapa kalau dia ngamuk? Dia kasih pecah piring Ustaz. Kalau dia kasih pecah piring, kasih pecah kau satu lusin. Dia kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring boleh dibeli, piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah, itulah semua yang takut sama istrinya. Jangan lupa like and share.